Banyak sekali orang-orang tua perempuan ini yang dapat cowok-cowok ganteng dan gagah karena materinya cukup, amal solehnya, modalnya mencukupi. Kalau orang yang modalnya tidak cukup, amal soleh perbuatannya, kerja kerasnya nggak ada, ya jangan niru-niru Roma, hancur udah, hancur. Jadi bidadari itu adalah istri-istri kita sendiri. Bidadara itu adalah suami-suami kita ini bagi kaum perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar, saudara-saudariku, semoga semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoi, dan diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya, wabah dan musibah dimanapun dan kapanpun, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bidadari dan bidadara. Bidadari dan bidadara itu sebenarnya tidak ada. Jangan kaget, jangan marah. Memaknai hurin ain itu sebenarnya tidak dengan makna bidadari sebenarnya. Hurin ain itu wanita yang cantik, yang bersinar tubuhnya, mungkin putih kulitnya, dan bermata kehitam-hitaman kayak celaan, dan beralis tebal. Itu menunjukkan wanita yang sangat cantik dan mutahharah, bersih dari senggolan, pegangan minal insi wal jinni. Itu namanya hurin ain. Hurin ain oleh orang-orang Melayu, orang Indonesia, dimaknai dengan makna bidadari. Bidadari itu identik dengan peri. Peri itu bukan manusia. Peri itu terdiri dari makhluk yang bernama jin. Bisa terbang, menghilang, seperti ceritanya Joko Tarub, mencuri selendang. Dan wanita yang dipahami, wah itu berbau semerbak wangi, itu wanita yang ada di dimensi selain dimensi 3 manusia kita ini. Kenapa diadopsi menjadi hurin in dengan bidadari? Oke, pendekatan bahasa itu kita pakai, tetap kita pakai. Namun jangan kita makan mentah, semuanya kita pakai, tidak. Tetap ada pilah-pilah. Karena jika ada bidadari bagi kaum laki-laki surga, pastinya juga ada bidadara bagi perempuan surgawi, pastinya. Bidadari dan bidadara, kan begitu. Nanti akan ada ketidakadilan. Banyak wanita yang protes. Kenapa laki-laki surga dapat bidadari, kalau perempuan surga kok dapat apa nanti? Nah, ini akan kita kupas pada pertemuan kita malam hari ini. Para pemirsa, para pendengar sekalian, rahimakumullah. Bidadari itu adalah istri kita sendiri, jika kita memiliki istri. Dan bidadara itu adalah suami kita sendiri jika kita memiliki suami. Di mana itu? Di kehidupan kita saat ini. Bidadari itu sudah ada di depan mata kita, berada di rumah-rumah yang kita temui, rumah-rumah kita ini. Ada laki-laki surga yang mendapatkan 2 bidadari, istri 2, istri 3, istri 4. Padahal di sisi yang lain
ada laki-laki yang tidak mendapatkan bagian bidadari satupun. Ada laki-laki, dia tidak cacat. Secara fisik dia sempurna. Secara materi juga punya mereka. Tetapi mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk memiliki istri atau bidadari itu. Ini bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ma'fil jannati azab. Di surga itu tidak ada orang yang jomblo. Jadi orang-orang yang jomblo dari kalangan laki-laki dan perempuan itu mereka belum masuk surga secara sempurna. Bahkan sampai mati mereka tetap membujang. Padahal mereka juga tampan dan cantik-cantik. Kenapa? Di mana rahasianya? Rahasianya adalah ketika ada orang yang dalam kehidupan saat ini dia melakukan perzinahan, pemerkosaan. Berbeda dengan nikah subhat lah ya, berbeda dengan nikah mut'ah ya. Ini bahasan yang lain ya, nanti akan kita bahas pada sesi yang lain. Mereka berzina. Mereka melakukan perbuatan seperti LGBT. Ya. Mereka memperkosa. Bagi kaum perempuan, mereka menganggap remeh aturan tentang kesucian percintaan, seksualitas. Akhirnya, pada kesempatan kehidupan berikutnya, si wanita itu tidak dikasih oleh Allah kesempatan untuk memiliki suami. Dan bagi pria tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki istri. Mereka tidak mendapatkan bidadari dan bidadara sebagai bukti siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ketika ada orang yang meminum khamr pada waktu kehidupannya saat ini, maka di akhirat nanti, hadisnya kan begitu, dia tidak akan diberikan minuman khamr dari surga. Alias, dia tidak diberikan minuman-minuman yang enak. Ya. Minuman di surga itu ada yang dihalalkan, seperti di negara-negara minuman khamr ya itu dihalalkan menurut hukum negara loh ya, asalkan tidak sampai membahayakan ya, kadar alkoholnya berapa persen gitu, diatur sehingga ada izinnya, ada bea cukai, ada pajaknya. Di hotel-hotel ya berbintang ya, di bar-bar itu. Ini kita jauh dari pembicaraan tentang tempat maksiat loh ya. Itu nyata bahwa minuman beralkohol, minuman keras atau khamr itu diperbolehkan. Di kapal pesiar ya, ada pesta-pesta dan lain sebagainya. Itu ya diperbolehkan, memang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Maka jika di kehidupan saat ini suka bermabuk-mabuk ria, maka di kehidupan yang akan datang setelah dia meninggal dunia, dibangkitkan kembali di akhirat, maka dia tidak diberi hak untuk meminum khamr di surga yang diperbolehkan itu. Begitu juga barang siapa para lelaki yang memakai pakaian dari sutra yang asli sekarang sulit ya, pakaian-pakaian yang mentereng ya, yang mewah lah ya. Maka di akhirat nanti laki-laki itu tidak diberi kesempatan untuk memakai pakaian sutra dari surga. Dalam arti pakaiannya akan biasa-biasa saja, tidak sampai bermerek. Gitu. Nah, dalam istilah fikih, usul fikih itu ada istilah begini. Manis ta'jala bisyai uqiba bihirmanihi. Barang siapa tergesa-gesa ingin menikmati sesuatu, maka dia akan terhalang dari sesuatu tersebut. Barang siapa tergesa-gesa menikmati lezatnya seksualitas tanpa ada aturan ya dari Tuhan, bebas, seks bebas ya,
maka dia akan terhalang di kehidupan yang akan datang untuk menikmati seks secara halal itu. Alias di kehidupan di akhirat, di kehidupan saat ini adalah akhirat bagi orang yang hidup pada masa lalu. Bumi ini dinamis berputar terus. Dia tidak diberi kesempatan untuk memiliki istri bidadari. Dan bagi perempuan tidak diberi kesempatan untuk memiliki bidadara atau suami. Banyak, ini banyak terjadi. Silahkan diteliti, silahkan buktikan sendiri, kembangkan sendiri apa yang saya sampaikan ini. Ini real, saya tidak mengandai-andai, ya, tidak berbicara jari ini, kenyataan. Ya, ini saya membuktikan sendiri, survei saya ini ada ratusan yang sudah saya temui. Mereka cantik-cantik perempuannya, bahkan laki-lakinya ini tampan-tampan, sampai tua, sampai pensiun, mereka tidak bisa menikmati kehidupan sempurna berumah tangga. Ya. Sakinah, mawaddah, warahmah tidak bisa dinikmati oleh mereka. Ini bagaimana? Inilah keadilan Allah. Sifat adilnya Allah ini berlaku untuk semua makhluknya, termasuk kita semua. Ahmad Dhani mau dari istri 2, tapi ternyata tidak mampu dia. Akhirnya istrinya cuma 1. Dan dikasih oleh Allah ya seorang janda. Roma Irama istrinya banyak, tapi akhirnya jatuh cinta sejatinya pada Rika Rahim. Ya. Jadi ada Mike Peggy, ya. 2 istrinya juga cantik-cantik. Ada Syekh Puji, ya. Ada Gus Fadil, Lora Faudil dari Jember itu, anggota DPR RI. Banyak sekali. Ya. Mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki bidadari lebih dari 1. Kalau ada hadis yang menerangkan tentang bidadari 72 itu adalah lambang, gambaran, banyak itu. Dulu para sunan, susuhunan di Kesunanan Surakarta, Solo, ya, biasa ada istri permaisuri resmi dan ada istri selir ampil. Kalau sekarang nggak bisa, karena diawasi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi nggak bisa bebas sepuas-puasnya, nggak bisa. Nah ini bagaimana? Ya karena mereka adalah pejabat publik, termasuk susuhunan itu atau sultan. Tapi kalau para pengusaha, ya Allah alam, semua kembali pada diri pribadi masing-masing. Intinya kalau seorang lelaki beramal saleh, cukup bekalnya. Beramal saleh itu bukan ibadahnya secara batiniah, spiritual saja, tidak, tetapi secara maliyah, materi, ya dia cukup mumpuni, ya silahkan seperti Syekh Puji. Kita nggak perlu iri, ya. Syekh Puji memiliki istri 12 tahun, sekarang sudah berapa tahun umurnya? Sekitar 20 lebih, ya. Sehingga mempunyai anak dan keturunan. Jadi kita tidak bisa iri dengan mereka. Itu jatah yang berbeda-beda. Bidadari dan bidadara itu berbeda-beda. Begitu juga dari pihak perempuan juga akan mendapatkan bidadara. Ada seorang ibu kos umur 57 tahun bisa menggait seorang bujangan laki-laki yang kos di rumahnya umur 21 tahun. Banyak. Banyak. Ya, Musdalifah itu, mantan istrinya Nasr itu berkali-kali dapat cowok yang ganteng-ganteng, Fadil Islami yang terakhir ini. Banyak sekali orang-orang tua, perempuan ini yang dapat cowok-cowok ganteng dan gagah karena materinya cukup. Amal solehnya, modalnya mencukupi. Kalau orang yang modalnya tidak cukup, amal soleh perbuatannya, kerja kerasnya nggak ada, ya jangan niru-niru Roma. Hancur udah, hancur. Jadi, bidadari itu adalah istri-istri kita sendiri. Bidadara itu adalah suami-suami kita ini bagi kaum perempuan. Nanti
kalau ada istri yang kawin atau nikah lebih dari satu, maka yang ditentukan adalah yang paling saleh, yang akan sesuai dengan jiwanya. Karena sudah menjadi ketentuan hukum alam, hukum sunatullah, ya, hukum alamiah, ilmiah juga, ya. Allah menerangkan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Nah, ini surat An-Nur. Jadi wanita yang tidak baik perilakunya, ya, itu jodohnya adalah laki-laki yang juga tidak baik. Dan perempuan